Selamat datang kembali di sesi eksplorasi kita. Hari ini, kita bakal coba bedah sesuatu yang penting banget, ya, tentang gimana mengelola dunia internal kita. Kayak pikiran, emosi kita, gitu. Ternyata bisa jadi kunci buat hadapi tantangan di luar sana. Dan juga, ya, buat berhubungan lebih baik lah sama orang lain. Betul, sumber yang kita punya kali ini kan beragam ya. Ada riset psikologi, ada juga pandangan dari pakar kepemimpinan, kecerdasan emosional, lengkap lah. Nah, misi kita bareng-bareng nih, ya kayak biasa, menggali insight praktis dari semua materi ini buat Anda. Tujuannya, biar kita semua bisa ningkatin self-awareness dan interaksi kita sehari-hari jadi lebih baik. Kita coba telik benang merahnya ya. Siap? Oke, kita mulai dari dalam dulu nih. Konsep mindfulness atau kesadaran penuh kan sering banget disebut. Tapi, menurut sumber-sumber ini, kenapa sih hadir di momen ini tuh penting banget? Lebih dari sekedar bikin kita rileks gitu. Apa ya dampaknya? Nah ini menarik. Jadi ini bukan sekedar relaksasi, benar kata Anda. Sumber-sumber ini menggambarkannya kayak kita lagi bersihin lensa kacamata persepsi kita gitu. Contohnya tuh ada di musisi simfoni. Dengan mindfulness, mereka jadi bisa nemuin nuansa baru loh di karya yang udah sering banget dimainin. Oh, oke. Jadi bisa nemu hal baru di rutinitas ya? Ya, betul. Ini nunjukin gimana kehadiran penuh itu bisa ngebuka kreativitas yang mungkin udah lama tersembunyi, bahkan di hal-hal rutin. Dan lebih jauh lagi, ini juga bisa ngasah perhatian, memori, terus ngurangin kecenderungan kita buat ngejudge. Jadi interaksi sama orang lain bisa lebih positif. Wah, menarik ya caranya mindfulness bisa buka potensi gitu. Terus gimana hubungannya sama resiliensi, daya lenting kita gitu? Nah, itu nyambung banget. Praktek mindfulness, kayak fokus ke napas misalnya, dijelasin di sumber sebagai cara buat melatih ulang otak. Ada risetnya Richard Davidson tuh, yang nunjukin ini bisa geser aktivitas otak dari bagian prefrontal kanan yang biasanya lebih gampang stres ke bagian kiri yang lebih resilient. Oh, jadi secara fisik ada perubahan di otak ya? Iya, bisa dibilang gitu. Dan ini gunanya bukan cuma buat pulih dari trauma besar aja, tapi juga buat ngebangun kapasitas kita hadapi tekanan kecil sehari-hari. Stres-stres kecil gitulah. Ini juga sejalan sama kemampuan nerima realitas, miriplah sama yang disebut paradoks Stockdale di materi Anda itu. Ah iya, paradoks Stockdale. Kemampuan buat nerima kenyataan pahit, tapi tetap yakin sama hasil akhirnya kan? Betul, itu krusial banget buat resiliensi. Oke, jadi sadar saat ini dan nerima kenyataan itu jadi fondasi resiliensi. Tapi gimana kalau kita udah keburu kejebak nih dalam pikiran atau emosi negatif? Materi Anda kan bahas soal kelincahan emosional atau emotional agility. Itu gimana cara kerjanya? Ada contohnya kan ya si Cynthia atau Jeffrey itu? Yap. Inti dari kelincahan emosional ini sebenarnya kemampuan buat melepaskan kaitan, istilahnya unhooking gitu, dari pikiran dan perasaan sulit tadi. Ini bukan berarti kita menekan atau mengabaikan emosi itu ya. Justru kita amati, tapi dengan sedikit jarak, nggak sampai terhanyut gitu. Mengamati dengan jarak. Iya, sumbernya nekenin langkah penting. Pertama, kenali polanya, terus terima aja kehadiran emosi itu meskipun nggak nyaman. Baru deh, kita secara sadar milih tindakan yang sejalan sama nilai-nilai inti kita. Bukan sekedar reaksi impulsif karena emosi tadi. Oh, jadi kuncinya di tindakan yang sesuai nilai ya, bukan cuma reaksi sesaat. Banget. Itu yang bantu kita keluar dari siklus negatif dan bisa bertindak lebih bijak. Pengelolaan internal ini rasanya fundamental banget ya. Sekarang coba kita lihat gimana ini manifestnya keluar. Sumber Anda kan banyak bahas soal otentisitas dalam kepemimpinan. Tapi ada konsep menarik dari Herminia Ibarra tuh, soal paradoks otentisitas. Katanya, kadang kita perlu meregangkan diri, stretch gitu. Bahkan mungkin rasanya jadi kayak nggak asli sesaat, demi bisa bertumbuh. Gimana kita nyikapin ini? Nah, ini emang kompleks. Otentisitas sejati itu, kalau kata sumber Anda, akarnya ya di kesadaran diri yang dalam. Kayak David Pottruck itu, yang harus sadar ada blind spot soal gimana orang lain ngelihat dia. Atau tentang hidup sesuai nilai, contohnya John Huntsman yang nolak perintah nggak etis. Itu jelas otentik. Tapi sisi lainnya, yang soal meregangkan diri tadi. Nah, Ibarra itu ngingetin pertemuan itu seringkali nuntut kita keluar dari zona nyaman. Coba gaya baru yang awalnya mungkin terasa asing, kayak bukan gue banget gitu. Di sisi lain, ada juga konsep kerentanan atau vulnerability dari Emma Seppala, yang katanya bisa bangun koneksi.
Tapi Gove dan Jones juga ngenalin empati tangguh atau tough empathy. Empati tangguh. Gimana tuh? Jadi, kita peduli banget secara tulus, tapi tetap bisa tegas nyampein kebenaran yang sulit atau ngasih feedback yang to the point. Pertanyaan kuncinya jadi, gimana cara kita nyimbangin semua ini? Kapan harus otentik apa adanya? Kapan perlu stretch? Kapan rentan? Kapan harus tangguh? Wah, benar-benar seni menyeimbangkan ya jadinya. Dan keadaan internal ini pasti ngaruh banget ke cara kita interaksi dan pengaruhi orang lain. Sumber Anda nyebutin kekuatan storytelling sama empati. Ada kutipan dari Robert McKee, Nancy Duarte juga, kenapa sih data sama logika aja kadang nggak cukup buat meyakinkan? Karena ini menarik nih, risetnya Gerald Zalman yang Anda punya itu ngungkap sekitar 95% keputusan kita itu diprosesnya di alam bawah sadar, sangat dipengaruhi emosi. 95%. Wow. Iya, McKay nekenin persuasi yang efektif itu gabungin ide sama emosi lewat cerita. Ini juga nyambung sama prinsip pengaruhnya Cialdini, misalnya soal menyukai. Kita kan lebih gampang terbujuk sama orang yang kita ngerasa nyambung secara emosional. Jadi cerita itu jembatan emosinya ya? Bisa dibilang gitu. Dan empati, kemampuan buat benar-benar paham perspektif dan kebutuhan orang lain, kayak yang dilakuin Airbnb pas metain pengalaman pengguna mereka, itu jadi krusial banget. Jadi ini bukan cuma soalnya jin argumen kita, tapi gimana kita bisa nyentuh dunia mereka. Dan gimana kalau interaksinya jadi sulit banget? Misal, hadapin rekan kerja yang pasif-agresif atau emang sengaja nyusahin. Kesadaran internal yang tadi kita bahas, gimana bantunya di sini? Nah, disinilah kesadaran diri jadi kayak perisai utama, biar kita nggak gampang kepancing. Kayak sarannya Tony Schwartz di materi Anda, kita perlu ubah lensa kita sendiri dulu pas lihat situasi. Ubah lensa kita ya? Iya, peneliti lain kayak Amy Gallo atau Nigel Fast juga nyaranin buat coba pahami kemungkinan motif di balik perilaku sulit itu. Seringnya sih akarnya dari rasa nggak aman atau merasa terancam aja. Oh, jadi coba lihat dari sudut pandang mereka juga ya? Betul, teknik spesifik yang didukung kesadaran diri ini misalnya. Kita sebutin aja dinamika yang terjadi secara netral, jaga fokus ke substansi masalahnya bukan ke cara nyampeinnya yang reseh, terus berani netapin batasan yang jelas, ujung-ujungnya balik lagi ke kemampuan kita ngelola diri sendiri secara emosional. Oke, jadi kalau kita rangkum nih, apa dong benang merah dari semua ini? Kita udah lihat gimana mindfulness, resiliensi, kelincahan emosional, kesadaran diri, itu semua bukan cuma kondisi pasif di dalam kepala kita ya? Iya, itu kayak perangkat aktif yang ngebentuk seberapa otentik kita bisa mimpin, seberapa efektif kita ngasih pengaruh, dan seberapa konstruktif kita ngadepin konflik. Intinya, nguasain permainan internal ini secara fundamental bakal ningkatin permainan eksternal kita. Betul sekali. Ada satu pemikiran terakhir nih buat Anda renungkan. Banyak sumber Anda, terutama yang bahas resiliensi, kayak kisah Daniel Vasella atau Viktor Frankl, itu kayaknya nyiratin kalau kekuatan dan otentisitas itu seringkali lahir dari cara kita membingkai ulang pengalaman sulit. Membingkai ulang ya? Iya. Coba deh pikirin satu tantangan signifikan dalam hidup Anda. Alih-alih cuma lihat sisi negatifnya, coba gali. Ada nggak sih kekuatan, atau nilai, atau pelajaran tersembunyi yang justru muncul atau terbangun karena peristiwa itu? Mengeksplorasi ini mungkin aja bisa ngasih Anda perspektif baru tentang kapabilitas diri Anda yang selama ini belum sepenuhnya Anda sadari.